Ya. Ya, kita ulang. Maklum hujan jaringannya lemot. Ya, ini jadi susah. Persendian. Kaki kiri dibuka selebar bangku. Nggak ketemu juga. Hilang. Telapak kaki sejajar dan kedua tangan diletakkan di pinggang. Kepala menoleh ke kiri dan ke kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Tundukkan kepala, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan. Miringkan kepala, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Memutar kepala, kiri, belakang, kanan, depan, kanan, belakang, kiri, depan, kiri, belakang, kanan, depan, kanan, belakang, kiri. Lengan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6. Telapak tangan ke arah badan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Telapak tangan di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putar bahu ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balik arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pusungkan dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6. Telapak tangan ke arah bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rentangkan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dorong tangan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putarkan pinggang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bermain piano. 1, 2, 3, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaki kiri ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaki kiri ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tumit diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jalan di tempat. Kiri, 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 kiri kanan, kiri kanan, kiri, kiri kanan, kiri, 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 kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Berhenti. Sudah nggak kedinginan. Oma, Bapak Ibu, anggota dan simpatisan GKI Gading Indah. Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kita hari ini dikumpulkan bersama-sama meskipun hanya lewat Zoom. Kita diajak melalui Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Selama 1 atau 2 jam ke depan ini kita diajak bersukacita dalam GKI Gading Indah yang akan dipimpin nanti oleh Bapak Pendeta Roni Nathanael. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi. Tidak kenal, ya tak kenal maka tak sayang ya. Saya mungkin mau mengenalkan diri dulu. Saya Ibu Linda Maruta. Sudah bergabung dalam kebaktian lansia GKI Gading Indah ini sekitar 1,5 tahun. Saya dari GKI Wongsodirjan, Yogyakarta. Terima kasih saat ini saya diberi kesempatan untuk ikut memeriahkan persekutuan kita pagi ini. Mari kita bersama buka persekutuan ini dengan menyanyi lagu Tuhan Yesus Sahabatku dari NKB 167. Biar tambah panas suasananya, kita nyanyikan semua bait 1-3. Mari. Lagunya. Bentar ya. Ya. Belum, baru pertama kali. Santai, Bu. Aduh, jadi bikin stres loh. Kok nggak ada ya? Bentar. Bentar. Di-download aja deh. Belum share screen-nya ya? Belum. Oh, belum. Ya, Belum. Salah. Soundnya jangan lupa, Bu. Soundnya jangan lupa ya. Bentar. Kan aku bilang, aduh. Ya Allah Tuhan. Aduh. Ngacok gue. Mesti pencet share screen dulu. Duh. Ih. Tenang. Yang penting Iya. jaringan nggak lemah. Makin gugup. Share screen. Nah, Share terus screen. baru Soundnya jangan lupa, pilih. Bu. Soundnya di checklist soundnya. Oke. Kok nggak ada soundnya ya? Soundnya di bawah, Bu. Ya udah. Ibu belum pencet. Ibu belum pencet soundnya. Soundnya ada di bawah tadi yang di sebelum saya screen ada sound. Ini Ibu belum pencet, makanya nggak keluar suaranya.
Oh alah. Dimatikan dulu aja. Maaf ya ibu-ibu. Ulang. Udah belum? Sudah, volumenya bisa digedein nggak, Bu? Tercinta. Udah pol. Ini pol. Kedengeran suaranya. Nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran. Nontonnya sambil nyanyi aja deh kalau gitu. Udah full. Tadi ada suara, gambar tidak ada lagi. Suaranya Ini udah gede. ada. Tapi suaranya kecil ya. Iya. Dengar apa? Belum dari. Kita biarin dulu kita sudah tahu. Tadi saya lupa anu. Segalanya bagiku. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk memulai persekutuan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami boleh bersama mengikuti persekutuan Zoom lansia ini. Meskipun di sini hujan dan dingin, tetapi kami boleh bersama mengikuti persekutuan Zoom ini. Tetapi kami ingin tetap bergembira, bersukacita di dalam Engkau. Kami berdoa
untuk beberapa teman kami yang saat ini tidak bisa mengikuti persekutuan ini karena kendala, mungkin karena internetnya, atau karena kondisi tubuh yang kurang sehat. Tuhan kiranya datang pada sahabat-sahabat kami tersebut dan memberikan sukacita seperti yang Engkau berikan pada kami. Kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Roni Nathanael yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan urapi mulut dan bibirnya, agar hanya perkataan-Mu yang Tuhan taruh di sana, dan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Tuhan, hadirlah dalam persekutuan Zoom lansia ini, dan hangatkanlah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Mari kita lanjutkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama akan menyanyi lagi dari NKB 116, Siapa yang berpegang. Mari silahkan ditayangkan lagunya NKB 116. Bisa Bu Mar. Sebentar. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya. Mar yang di-share layarnya belum lagu, Mar. Mar, Bu Mar, yang di-share baru itunya belum ada ininya, belum ada gambarnya. Yang di-share nggak ada gambarnya, Bu, nggak ada gambarnya. Open Marnya. Matiin dulu, Bu, matiin dulu, gambarnya nggak ada, nggak keluar. Ya. Halo? Gambarnya nggak keluar. Dari aku aja, Bu, matiin aja, Bu. Dari aku aja. Bu Mar, matiin aja ininya. Coba. Tuh. Bisa. Tria sama Tria, kau belum share video. Ini masih layar explore.
kedengeran suaranya ya? Bapak Ibu nggak kedengeran suaranya? Enggak. Oh, Udah sudah kedengaran suaranya, Bu. oh. Udah keluar belum Pak Roni? Belum, masih layar desktopmu. Belum layar lagu. Di tempatku kenceng banget suaranya ya. Nah, layarnya udah terbuka tuh. Wajah putih apa? Di sini. Bumar nggak bisa, Bumar. Di aku ini suaranya keras sekali. Makanya kalau di-share kenapa nggak keras? Mesti ditekan waktu sebelum sharing, ditekan di bawah share sound, ya. Untuk aku punya masjid Tante. Hidupnya mungkin
Ya Bu Linda, lanjut Bu Linda. Ya, terima Karena kasih. juga macet nih sinyalnya. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Roni Nathanael yang akan menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak Roni. Ya baik, terima kasih. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita bersama-sama berdoa. Tiba saatnya Bapak, di dalam persekutuan ini, kami secara khusus mau mendengarkan suara Tuhan yang menyapa kami lewat kesaksian Alkitab dan juga perenungan yang kami sebentar akan lakukan. Kiranya dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan, kami menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami dapat bukan cuma mengerti kebenaran firman-Mu, tapi kami juga bisa melakukannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita hari ini temanya tatkala aku sakit dan menderita. Nah, teks Alkitab yang akan bersama-sama kita renungkan itu terambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ya, kalau sudah ditemukan, mari kita akan mulai memperhatikan apa yang dicatat di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikian Ibu, Bapak, Saudara-saudara, apa yang sudah kita baca di dalam kesaksian Injil Yohanes ini, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Apakah ada di antara ibu bapak yang memang secara sengaja kepingin sakit? Ada yang kepengen sakit? Kepingin menderita? Enggak ada lah ya, saya percaya. Kita semua enggak ada ya yang kepengen secara sengaja sakit, menderita, terus atau orang yang kalau ditanya hobimu apa? Menderita. Menderita kok jadi hobi ya. Enggak lah.
Kita semua kepengennya sehat, dalam keadaan baik, tidak mengalami kesusahan, ya. Itu sangat manusiawi bahwa kita tidak suka dengan kesusahan, penderitaan, termasuk di dalamnya adalah sakit penyakit. Tapi di dalam kenyataan, ternyata kan sekalipun kepengennya begitu, maunya begitu, yang namanya sakit, ya semau-mau dia, ya. Kita rasa kita udah menjaga diri, menjaga kesehatan dengan baik. Apalagi di masa pandemi ini. Kita nggak keluar rumah, kita pakai masker, rajin cuci tangan, dan sebagainya. Minum vitamin, minum obat, dan seterusnya. Tapi yang namanya penyakit itu, dia bisa datang kapan saja. Dan kalau udah datang, ada juga yang nggak bisa cepat-cepat kita suruh pergi itu ya. Ya udahlah kalau memang jam 11 sakit, setengah 12 udah baik dong ya. Penyakitnya suka jadi kita suruh buruan pergi. Tapi enggak tuh. Mau-mau dia. Itu kenyataan. Begitu juga dengan berbagai penderitaan yang lainnya. Sebab penderitaan itu kan bukan cuma sakit ya. Kita tahu di masa pandemi ini mudah-mudahan tidak terjadi pada anak, menantu, cucu kita. Tapi ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian. Yang usahanya tidak bisa berkembang. Untung-untung kalau nggak sampai bangkrut. Dan seterusnya. Nah, kalau itu kenyataan yang kita hadapi, maka persoalannya bagaimana nih kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menyikapi. Kalau ibu bapak, saudara-saudara mengalami tadi ya sakit atau penderitaan dalam bentuk yang lain, atau kita melihat ada orang lain yang mengalami sakit yang serius, ya. Kalau cuma jerawat aja mah biarinlah. Ini sakit ginjal, sakit kanker dan sebagainya. Orang yang betul-betul menderita, habis-habisan dia. Bagaimana reaksi kita? Ketika itu kita alami atau kita lihat itu terjadi pada orang lain. Mungkin bisa macam-macam reaksinya. Injil Yohanes yang kita baca tadi itu menceritakan ya bahwa suatu saat Tuhan Yesus waktu dia berjalan dan dia diiringi oleh murid-murid, ketemu dengan orang yang disebut buta sejak lahir. Nah tadi ya, saya tanya bagaimana reaksi kita, perasaan kita kalau lihat orang menderita, orang sakit berat. Saya pikir kita sih mungkin akan merasa kasihan. Ya. Barangkali dalam hati kita bilang, aduh kesian amat nih orang ya sampai sakitnya begitu rupa. Kesian amat nih orang begitu menderita hidupnya. Itu tentu baik. Tapi murid-murid nih lain kalau kita baca tadi. Begitu lihat ada orang yang buta sejak lahir, apa reaksi dari murid-murid? Mereka bukannya mengatakan pada Yesus, Guru, Tuhan, kesianan itu ada orang buta, tolongin dong, sembuhin. Tidak. Murid-murid malah mengatakan, mempertanyakan, menyoal, siapa yang punya dosa nih? Siapa yang salah nih? Sampai nih orang buta sejak lahir. Orang tuanya atau dia nih yang salah? Di sana sini kita juga
mungkin bisa bertemu ya dengan orang-orang yang punya sikap seperti itu. Yaitu kalau lihat orang susah, orang sakit, yang dipertanyakan adalah ini dosanya apa nih ya, sampai dia sakit seperti ini nih. Ini mah korma nih. Bukan korma ya, karma ya. Karena dia punya dosa, dia jadi sakit begini nih. Tapi menarik apa yang terus Yesus jawab. Yesus mengatakan bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, dengan jawaban Yesus ini kita belajar. Belajar jangan suka gampang-gampang menghakimi orang. Yesus sendiri tidak melakukan itu. Siapa kita? Jangan kalau ada orang sakit terus kita menyoal, aduh dosanya apa nih? Makin berat sakitnya, kita pikir makin besar dosanya. Tidak, jangan begitu. Tapi juga tentang diri kita sendiri, ya. Kalau kita sakit, kita mengalami penderitaan, juga jangan segera berpikir bahwa itu gara-gara aku berdosa. Tentu baik-baik saja kalau kita merenung, kita memeriksa. Kalau memang ada penderitaan yang disebabkan kesalahan kita, ya tentu kita harus bertobat. Misalnya nih, kita udah tahu nih kita hipertensi, darah tinggi. Kalau orang darah tinggi kan dibatasi atau nggak boleh makan yang asin-asin ya. Garam harus yang khusus dan sebagainya. Nggak boleh tuh. Boleh nggak orang darah tinggi? Maaf. Orang darah tinggi makan sate kambing, makan duren, boleh nggak? Nggak boleh ya, nggak boleh. Udah tahu nggak boleh. Tapi dasar tamcia katanya ya, geragas nih. Lihat menantu beli duren nggak tahan, nyumput-nyumput kita comot juga ya. Terus bludrek, tekanan darah kita jadi naik. Nah, kalau misalnya karena itu, tobat. Jangan diulangi lagi. Tapi, kenapa saya bilang buat kita pun jangan gampang-gampang menghakimi diri sendiri. Jangan gampang-gampang kalau kita sakit, kalau menderita, terus kita nyari-nyari kita dosa apa. Karena kalau itu yang kita lakukan, kita bisa kecewa sama Tuhan. Yaitu ketika kita menemukan, gua mah udah hidup bener ya. Nggak suka nyakitin orang. Semua larangan dari dokter ditaati. Baik sama orang. Kenapa masih sakit juga? Kenapa masih susah juga? Nanti kalau begitu ujung-ujungnya kita bisa kecewa sama Tuhan. Kita bisa nyalahin Tuhan. Oleh karena itu, mari yang paling baik kita belajar seperti yang Yesus, prinsip yang Yesus ajarkan. Ketika kita menderita, ketika kita sakit, atau ketika kita lihat orang lain menderita, orang lain sakit, jangan buru menghakimi, menghubung-hubungkan itu dengan urusan dosa. Nah, kalau begitu apa yang mestinya menjadi sikap kita? Yesus tadi dalam ayat 3 dia mengatakan karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Jadi buat Yesus ketika ada situasi orang sakit, orang cacat, orang menderita, apapun juga, itu adalah kesempatan.
kesempatan agar pekerjaan Allah dinyatakan lewat situasi itu, di dalam situasi itu. Nah, tentu saja dalam cerita yang kita baca ini, ujungnya kalau dalam dongeng itu happy ending ya, bahwa orang buta sejak lahir itu melek, dia bisa melihat lagi. Dan saya kira itu juga hal yang diinginkan oleh semua orang. Kalau sakit, ya maunya ya baik, maunya ya sembuh. Kalau kita berdoa minta tolong pada Tuhan, kita maunya Tuhan nolongnya kapan? Besok, lusa, minggu depan? Apa kita doanya Tuhan saya lagi ada masalah nih, tapi kalau Tuhan lagi repot, ya udahlah. Nanti minggu depan juga enggak apa-apa, Tuhan nolongnya. Enggak ya. Kita maunya belum amin, Tuhan udah tolong tuh. Belum amin, kita udah baik kalau kita sakit. Tapi sekali lagi, di sana sini bukan seperti itu yang terjadi. Di sana sini bisa terjadi bahwa kita memang harus menanggung untuk waktu yang barangkali masih cukup lama. Kesusahan, penderitaan, termasuk sakit penyakit kita. Kalau seperti itu, bagaimana nama Tuhan bisa dimuliakan? Bagaimana pekerjaan Allah bisa dinyatakan? Nah, mari kita ingat bahwa kalau pekerjaan Allah itu dinyatakan dalam situasi orang sakit, orang menderita, ketika kita sakit, kita menderita, tidak harus wujudnya adalah kita sembuh. Tidak mesti ujungnya adalah segera penderitaan itu diangkat dari kita. Tidak begitu. Nah, untuk itu kita mau belajar dari Rasul Paulus. Jadi saya ajak kita melihat teks yang kedua, yaitu 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Saya bacakan ya, demikian. Jadi ini Rasul Paulus ini kan rasul hebat, luar biasa Paulus. Kita bisa dengar Injil boleh dibilang karena Rasul Paulus dan pekabaran Injilnya. Tapi dengan semua kehebatannya itu justru sesuatu yang terjadi atas diri Paulus. Ya. Saya baca mulai ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, ayat-ayat ini mengajak kita untuk melihat sisi lain. Bagaimana kita menyikapi sakit penyakit yang kita alami, penderitaan, kesusahan yang terjadi. Paulus menurut kita imannya itu lebih besar atau lebih kecil dari iman kita? Lebih besar lah Paulus, luar biasa imannya.
doanya juga pasti lebih kencang dari doa kita. Jadi di situ dikatakan bahwa ada duri di dalam dagingnya. Disebut juga sebagai utusan iblis. Nah, menurut ahli-ahli Alkitab, yang Paulus maksud adalah sakit, penyakit yang dia derita. Jadi Paulus mengalami penyakit yang disebut malaria yang menjangkiti Timur Tengah kuno saat itu. Belum ketemu pil kina, ya. Jadi kalau anfal, kalau kambuh itu sakit luar biasa. Paulus apa enggak berdoa minta sama Tuhan supaya sembuh? Oh, dia berdoa. Paulus bilang 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Enggak kurang doanya. Imannya tidak kurang. Tapi apakah dia sembuh? Tidak. Sampai mati penyakitnya ini ke bawah terus. Terus apakah Paulus ngomel sama Tuhan? Apa terus Paulus bilang, Tuhan bagaimana sih? Aku kan udah ngabarin Injil. Aku udah melakukan pekerjaan Tuhan. Kok sakit? Sebagian orang suka begitu ya. Ibu-ibu, bapak pernah begitu? Hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Nanti kita daftar tuh ya. Aku udah jadi pengurus ini, pengurus ini, pengurus ini. Aku sudah ikut pelayanan ini, pelayanan itu. Kok sakit? Kok menderita? Tuhan gak adil. Paulus tidak. Paulus tidak berani untuk hitung-hitungan sama Tuhan. Dia minta dengan imannya sepenuh percayanya, tapi toh dia tidak sembuh. Apa Paulus kecewa? Tidak. Dia bersaksi bagaimana Tuhan menyapa dia. Jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sekalipun tidak sembuh, doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan, Paulus tidak kecil hati. Karena dia mengamini firman Tuhan itu. Bahwa anugerah Tuhan itu cukup buat dia. Paulus dengan begitu dia sadar, aku ini kalau secara manusia aku punya kelemahan. Begitu rupa aku nggak sanggup. Jadi kalau aku masih boleh mengabarkan Injil, melayani Tuhan, itu betul-betul adalah anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Maka Paulus bisa menyimpulkan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bukankah itu juga yang mestinya menjadi sikap kita ketika kita sakit, kita menderita? Tentu kita berusaha sebaik-baiknya untuk mengatasi. Kita datang pada Tuhan, kita minta pertolongan. Tentu kita berharap persoalan kita bisa diatasi, sakit penyakit kita bisa diatasi. Bersyukurlah kalau itu yang terjadi. Kita baik, kita sembuh, persoalan kita bisa diatasi. Tapi juga tetaplah bersyukur kalau penyakit itu masih harus kita tanggung. Kalau penderitaan itu masih harus kita alami. Sebab Tuhan dia tidak pernah meninggalkan kita. Justru kita mesti makin bersandar pada Tuhan. Kita meminta. Bukan lagi selalu hanya kesembuhan. Bukan lagi selalu supaya beban hidup itu diangkat. Tapi kita meminta kasih karunia Tuhan. Supaya aku kuat menanggung sakit penyakitku.
supaya aku sanggup memikul beban penderitaan ini. Nah, kalau itu terjadi, maka di sanalah pekerjaan Tuhan juga menjadi nyata. Sebab ketika kita sakit, orang datang, kita tidak mengeluh, kita tidak cuma berkeluh kesah, tapi ketika kita bisa mengatakan Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah tinggalkan saya. Pasti kesaksian itu akan menguatkan orang lain. Bukan cuma kesaksian yang mengatakan dulu aku sakit, sekarang aku baik. Saya tidak menyamakan diri saya seperti Paulus. Tidak berani. Tapi kalau sekarang saya masih bisa ada bersama ibu bapa dalam persekutuan ini, itu sungguh-sungguh kasih karunia Tuhan. Sebulan lebih saya mesti berbaring. Sekarang pun masih pakai korset. Apakah karena Tuhan tidak sayang? Oh tidak. Saya yakin betul Tuhan sayang betul sama saya. Mari. Kalau toh kita harus mengalami sakit penyakit, ada penderitaan. Percayalah bahwa Tuhan Allah Bapa kita, Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan. Pak Roni PS lansia dulu ya Pak, baru doa syafaat. Makanya saya diam. Habis liturgosnya belum ini. Ya Pak, oke. Agnes tolong di-share, Agnes. Agnes gambarnya nggak. Agnes internetnya nge-lag. Tuhan juga beri kesehatan yang cukup, Tuhan tambahkan sukacita, kesabaran, sehingga kehadiran mereka boleh mempersaksikan berkat Tuhan, kehadiran Tuhan untuk si sakit. Tuhan cukupkan semua pembiayaan yang diperlukan. Tapi kalau mereka masih harus menanggung sakit penyakit, Tuhan tetap teguhkan iman mereka, pengharapan mereka, sehingga dalam sakitnya pun mereka tetap dapat bersyukur, memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk gerejamu yang sekarang sedang dalam rangkaian Prapaskah, termasuk GKI Gading Indah. Tuhan berkati pelayanan panitia dalam menyiapkan berbagai kegiatan, tapi juga supaya kami sebagai anggota simpatisan memanfaatkan berbagai kegiatan itu untuk terus menguatkan iman kami,
memperkaya pemaknaan kami akan peristiwa-peristiwa dalam masa raya Paskah ini. Kami berdoa untuk para lansia dan juga anak-anak di dalam masa pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau yang tambahkan sukacita kepada para lansia yang sekarang menjadi sangat terbatas aktivitas yang dapat dilakukan. Tapi kami juga bersyukur Tuhan, sebab sebelum pandemi sudah ada aplikasi Zoom, sehingga kami masih bisa bertemu, sekalipun kami tidak bisa atau belum bisa bersalaman, bersentuhan, tapi ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan tambahkan sukacita, damai sejahtera di dalam diri para lansia, supaya bisa menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan dengan penuh syukur. Tuhan juga berikan berkat-Mu, kekuatan, kesehatan tubuh. Tuhan juga boleh pakai sanak keluarga, anak, menantu, cucu untuk menjadi saluran berkat Tuhan, dan kami juga boleh mengalami kesukaan bersama dengan mereka. Juga untuk anak-anak di dalam masa pandemi ini harus menjalani proses pembelajaran jarak jauh. Tuhan juga beri semangat pada mereka, juga para orang tua yang mendampingi, juga tentu para guru, supaya proses pembelajaran tetap dapat berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk telah ditemukannya beberapa vaksin guna melawan, menangkal virus SARS-CoV-2, mengatasi pandemi COVID-19 ini, termasuk di negara kami sudah mulai dilakukan distribusi dan vaksinasi, maka biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada pemerintah, Tuhan memberkatinya supaya pendistribusian dan vaksinasi dapat dilakukan secara merata dan bertanggung jawab. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan yang ku hidup dalam terang
Terima kasih Pak Roni. Terima kasih juga kita boleh mendengarkan paduan suara lansia. Ibu-ibu diajak untuk ikut dalam paduan suara lansia, latihan setiap hari Kamis jam 10. Nanti bisa menghubungi Putri ya. Selanjutnya, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya ingin membacakan ayat dasarnya dari Roma 12, ayat yang pertama. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selama pandemi ini, kita mungkin belum bisa beribadah di gereja. Persembahan yang akan diberikan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan bisa dibawa ke gereja pada saat nanti kita diberi kesempatan beribadah, atau bisa dititipkan ke penatua atau orang yang di dekat kita, dan bisa juga ditransfer. Nanti akan ditayangkan nomor BCA-nya, nomor rekening bank. Selama persembahan, kita akan menyanyikan dari NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. Bumar, bisa Bumar? Ini Bu, saya live dulu ya, baterainya udah mau habis. Mari kita bersama serahkan doa persembahan ini
persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah beri kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, ajarkan kami untuk mempersembahkan hidup kami dalam kekudusan sebagai ibadah yang sejati di dalam Engkau. Tuhan, terimalah persembahan kami agar boleh berguna bagi pekerjaan-Mu melalui gereja GKI Gading Indah. Terima kasih Tuhan. Amin. Selanjutnya, kita akan tutup dengan lagu dari NKB 128, Ku berserah kepada Allahku. Kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang terus menjaga kita dalam suka, dalam sakit, dalam penderitaan, dalam duka. Mari kita nyanyikan dengan semangat agar lagu ini boleh sepanjang hari ini kita terus nyanyikan. NKB 128, Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tovan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku.
Selanjutnya kita akan tutup dalam doa penutup dan berkat dari Bapak Roni. Saya persilahkan Pak Mari. Pendeta Roni. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk persekutuan yang boleh kami alami pagi sampai menjelang siang hari ini. Kami masih akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Maka kami menyerahkan setiap diri kami, beserta keluarga kami, anak, menantu, cucu, baik yang ada bersama kami maupun yang ada di lain tempat. Kiranya tangan kasih Tuhan yang terus menopang, menaungi, dan mampukan kami untuk juga selalu menggenggam erat tangan kasih-Mu yang terulur itu, supaya kami tahu kepada siapa kami harus menyandarkan diri kami, terlebih ketika kami harus mengalami kesusahan, penderitaan dengan berbagai bentuknya. Terima kasih ya Bapa. Ampuni dosa dan salah kami agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kebaktian kita telah selesai. Silahkan Bu Tria kalau ada pengumuman. Baik, terima kasih Pak Roni, Bu Linda, Bu Umar yang sudah bertugas hari ini. Sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam penyelenggaraan kebaktian. Nggak tahu juga nih internet saya dari tadi muter-muter terus. Untuk ibadah hari ini, saya juga berterima kasih untuk Oma, Opa yang sudah ambil bagian di dalam ibadah ini, karena kita percaya bahwa saat hari ini kita datang bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan memanggil kita untuk bersama-sama mendengarkan firman-Nya, memuji dan menyembah Dia. Oma, Opa, ada pengumuman khususnya untuk ibadah lansia bulan depan. Itu ada spesial karena kita akan mengadakan seminar lansia. Ini memang untuk lansia khususnya ya, karena dengan tema itu demensia atau penurunan ingatan, atau kalau dalam bahasa kerennya pikun gitu ya. Udah mulai pikun nih, saya juga udah mulai pikun sih. Enggak. Jadi biar kita tahu bagaimana secara teori terjadinya penurunan ingatan itu, bagaimana bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi oma-oma jangan melewatkan kesempatan ini ya. Kalau bisa ajak teman-teman yang lain dari gereja GKI, misalnya Kayu Putih. Tadi saya lihat juga ada Ibu Jana ya dari Kayu Putih. Boleh Bu, teman-temannya nanti kami share juga ya posternya, flyernya ke Pak Iwan ya, kebetulan saya kenal juga dengan Pak Iwan. Kemudian Melur juga kami sudah undang, ajak teman-teman supaya kita juga bisa mendengarkan. Nanti disampaikan oleh ahlinya oleh Dr. Debbie, spesialis saraf. Jangan lupa tanggal 5. Kemudian pengumuman kedua, hari ini banyak yang baru deh, saya belum kenalan nih. Boleh di spotlight nggak? Agnes Bujana, tadi siapa, ada Bu Nunu ya? Aku belum kenal deh Bu Nunu. Bu Nunu, tadi dari mana ya Bu Nunu? Bu Nunu Bu Nunu Edi Wihagio.
Ya, dari mana nih Bu Nono? Itu Boleh dong. teman saya di GKJ Berat Kinasih Jogja, tetapi sekarang baru tinggal di Kupang karena beliau barusan kecelakaan. Oh. Di jauh-jauh ini dari Kupang nih. Halo Bu Nono.